Salam, dengan saya Jonathan, dan ini adalah program ketiga saya untuk exam per MCC. Program ini memiliki tema lingkungan kampus, dan pada lingkungan kampus selalu ada tempat dan toko percetakan printing. Maka saya membuat aplikasi untuk pembayaran toko percetakan printing. Aplikasi ini bisa melakukan print hitam putih, print warna, print foto, jilid karton, dan nanti menghapus list pembayaran. Karena nanti hasil pembayarannya akan di listing dan di total. Kita langsung coba saja dari awal. Untuk semua pilihan ini saya gunakan switch case. Terus kita coba print hitam putih untuk program pertama. Print hitam putih, kita akan menghitung pembayaran print halaman tidak berwarna. Di sini terdapat dua pilihan, kita mau print A3 untuk setiap halamannya 600, untuk A4 setiap halamannya 500. Kita coba yang A3. Lalu kita masukkan jumlah halamannya. Misalnya 10. Harganya 6.000 ya. 600 kali 10, 6.000. Ini di list. Sekarang kita coba lagi. Misalkan kita pilih kode menunya kan ada 1 dan 2, A3 dan A4. Kalau kita pilih misalnya 5, itu salah input, jadi kita bisa ulangi lagi. Sekarang saya coba yang A4. Saya ingin print 8, 4.000 ya, karena harganya 500 kali 8, 4.000. Di total jadi 10.000 menggunakan linked list. Linked listnya ini dibuat, lalu di input dengan mylist add, lalu ditampilkan menggunakan for each. Untuk setiap pengulangan for each, dia menjumlahkan untuk total dan menampilkan harganya. Baru ditampilkan harga totalnya. Oke. Jadi untuk penjelasan tentang hitam putih print tadi, pertama kita akan memilih jenisnya, ukurannya A3 atau A4. Kalau kita memilihnya salah tadi kan salah input, ulangi lagi. Di sini sudah saya buat agar bila tidak sama dengan 1, tidak sama dengan 2, itu kita salah input. Ada pengulangan do while di sini. Jadi nanti akan diulang terus sampai inputnya benar. Lalu kita input lalu kan di input jumlah halaman. Saat input jumlah halaman, kita sudah dapat tiga buah variabel nih, yaitu jenis, ukuran, dan halaman. Nantinya ini dibuat untuk membuat objek. Nama objeknya dengan kelas hasil, nama objeknya myHasil, dan ini variabelnya dimasukkan ke konstruktor untuk membuat objeknya. Mungkin sekarang kita lihat saja objeknya ya. Dari objeknya itu bernama hasil. Objeknya ini inherit dari print, dengan dia sebagai child, inherit ke parentnya print. Inherit ini menggunakan abstraction, memiliki 5 fungsi. Fungsi yang kelima ini saya overload dengan namanya sama tapi parameternya 2. Jadi ada abstraction, overload, ada inheritance, lalu hasil abstrak tadi kita override, karena kalau nggak override nggak bisa dipakai ya fungsinya. Dengan polymorphism override untuk masing-masing rumus. Tadi kan ada yang kita hitung untuk kalau tidak warna A3, tidak warna A4, warna A3, warna A4. Yang ini rumus untuk penghitungan foto, nanti saya jelaskan. Dan ini konstruk. Dan tadi untuk 3 variabel tadi, jenis, ukuran, dan halaman, saya gunakan enkapsulasi di getSet. Lalu dibuat konstruktornya, jenis, ukuran, dan halaman, agar jenis yang ini masuk ke jenis sini, dan ini gunakan parameternya. Oke, kembali ke program 1. Nah, tadi saya menjelaskan tentang pembuatan objek. Di sini objeknya udah jadi, lalu kita hitung nih
ini ada if else, kita lihat dari hasil objeknya ukurannya, ukuran 1 atau ukuran 2, A3 atau A4, ini kodenya. Kalau A3 dia pakai rumus yang ini, rumus my hasil tidak warna A3 dengan my hasil halaman, terus nanti hasilnya di return, masukkan ke variabel return. Variabel return ini nanti return ke fungsinya, karena ini fungsi mengembalikan hasil. Yang kedua sama ya, yang tadi ini untuk A3, ini untuk A4. Lalu di write, di return, sudah di return, hasilnya muncul, di add, masukkan ke list. Untuk program kedua pun sama, hampir sama persis. Hanya bedanya tentunya di penjelasannya, kalau ini warna, halaman tadi kan halaman tidak berwarna, ini halaman berwarna, harganya berbeda, ini rumusnya berbeda, 4. Nah, untuk program ketiga ini, untuk program menghitung foto ini sangat berbeda, jadi saya akan menjelaskan dari awal. Program menghitung foto ini, misalnya kita ingin print ukuran 3x4 dengan per halaman 10.000 dapat 32 lembar. Maksudnya ini kita tuh untuk setiap satu halaman itu ukuran 3x4 kita bisa dapat foto 32 lembar. Kalau 4x6 kita bisa, untuk satu halaman HVS itu kita bisa dapat 18 lembar. Jadi kalau kita ingin 3x4, nah sekarang kita input jumlah lembar yang kita butuhkan. Misalnya, saya ingin 10 lembar foto. Itu berapa halaman sih? Harganya berapa? Nah, jadinya harganya tuh 10.000. Karena 10.000 itu udah satu halaman, kita dapat 32 lembar. Jadi kalau hanya butuh 10 tuh dapat. Tapi misalnya kita butuhnya 34 lembar. Kan 32 lembar dapat ini. Harganya 20.000 karena dia sudah melebihi ya. Untuk setiap kelipatan 32, kelipatan lebih dari 32 harganya naik 10.000. Begitu juga untuk ukuran yang berbeda, untuk ukuran yang 4x6. Jumlah lembar misalnya 40, harusnya 30.000. Ya, 30.000. Karena kan 36 udah dapat 36 lembar, terus kita perlu 1 lembar lagi untuk 4 lembarnya. Agar jadi 40 lembar. Lalu untuk perhitungannya, yang foto ini, pertama kita input jenisnya, lalu kita return ukurannya. Untuk setiap ukuran halaman nah, ini kan di input, hanya berbeda di if-nya. Kalau tadi kan saya bikin if else untuk 2 ukuran ini. Yang ini parameternya saya campur. Jadi di perhitungan foto, saya jelaskan dia butuh 2 parameter. Kita butuh foto berapa dan dia ukurannya apa. Ukurannya ini yang rumus untuk perhitungan 3x4, ini rumus perhitungan 4x3. Kalau kita butuh 32 lembar foto, nanti dibagi, kita dapat kelipatannya, kita tambah 10.000. Pertambahan ini digunakan untuk setiap sisa dari fotonya. Jadi misalnya kita punya 33 foto, kita butuh 33 lembar, kita bagi 32 kan hasilnya 1. Tapi kalau kita misalnya butuhnya hanya 1 lembar, kalau dibagi kan hasilnya 0. Kalau saya kali nanti hasilnya 0, jadi tidak ada hasil ya. Makanya ini perlu ditambah 10.000 dan dikurangin untuk setiap kelipatan ini.
karena tidak digunakan sistem itu pembulatan dari pembagian ini. Begitu juga sama ya untuk yang rumus yang 4x6, hanya bedanya yang ini untuk setiap 32 lembar, yang ini untuk setiap 18 lembar. Ya, itulah rumus untuk yang foto. Lalu untuk jilid karton, ini sangat simple, hanya ditambah saja 5000. Jilid karton 5000 ya, dan MyList add 5000 langsung masuk. Lalu indeks tadi ingin kita hapus, misalnya sekarang kita coba hapus indeksnya, hapus di pembayaran. Kita ingin hapus yang paling atas nih, 6000, berarti indeksnya 0. Ya, harganya kurang 70.800, 6000 udah hilang ya. Dari tadi 76.000, jadi 70.000. Saya gunakan try catch untuk misalnya ada error di array-nya. Misalnya kita masukkan indeks 10, kan indeksnya nggak sampai 10 nih. Nah, itu index was out of range. Nah, indeksnya belum sampai 10. Nah, tentunya ini juga kalau kita salah input di sini kita ada pengulangan sampai input yang benar. Ya, sekian untuk program dari saya. Sudah ada semuanya, konstruktor, enkapsulasi, override, polymorphism, inheritance, abstraction, for pengulangan, do while. Sudah ada tambah kurang bagi, ini berbagai operator juga, plus sama dengan ampersand. Sekian dari saya, terima kasih.